Tadi sudah kita bacakan putusan ya terkait dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif yang disampaikan oleh saudara Irwan Rahadi ya, terhadap pasangan calon nomor urut 4 ya, di Kabupaten Sumbawa atas nama Haji Muhammad Abdullah dan Dewi Nupiani ya, yang amar putusannya menyatakan bahwa terlapor itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pelanggaran menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif. Nah, bagi pelapor jika tidak sepakat, tidak setuju terhadap putusan Bawaslu Provinsi, memiliki hak hukum untuk dia mengajukan keberatan kepada Bawaslu RI ya, dalam waktu 3 hari sejak dibacakan putusan. Pertimbangan apa dasar pertimbangannya itu sedikit betul? Pertimbangan hukum kita di Bawaslu Provinsi pertama terhadap misalnya ya, dalil terhadap gubernur itu melakukan politik anggaran ya, dengan cara melakukan penganggaran bansos terhadap anggaran Provinsi NTB. Nah, seperti atau bagaimana kita tahu, tadi kita dalam pertimbangan kita memutuskan bahwa dalam penyusunan anggaran itu melibatkan 2 pihak. 1 pihak eksekutif, 2 pihak legislatif. Nah, gubernur tidak punya otoritas secara sepihak untuk menyusun anggaran. Nah, di dalam pertama misalnya terkait dengan anggaran bansos. Nah, anggaran bansos itu misalnya teman-teman anggota DPRD juga memiliki hak, seperti misalnya dalam bentuk pokok-pokok pikiran dewan. Pokok-pokok pikiran dewan itu tentu ya, akan semua anggota DPRD juga memiliki hak yang sama dengan anggota DPRD lainnya. Maka ketika kita mengcompare atau membandingkan itu seperti itu menjadinya, artinya bahwa kesimpulan kita, gubernur itu tidak bisa ya, mempengaruhi dalam penyusunan anggaran sepanjang ya terkait dengan penyusunan anggaran, bukan pelaksanaannya, akan berbeda dia. Karena terminologi yang digunakan itu adalah penganggaran, maka itu pada kebijakan proses penganggarannya. Nah, kalau soal pelaksanaan anggaran, kami Bawaslu menilai secara terpisah. Maka di beberapa kecamatan itu kita sampaikan terkait dengan beberapa dana aspirasi ya, atau pokir ya, pokok-pokok pikiran dewan itu, maka standarnya adalah apakah program atau kegiatan itu ya, itu dimanfaatkan atau tidak. Nah, dari seluruh proses pembuktian selama persidangan itu kita menemukan atau tidak menemukan ketika itu terjadi, misalnya pemberian hand traktor dan lain sebagainya itu ya, itu ada orang yang mengatakan kau besok pilih si A atau si B saat dia menerima itu. mental berarti. Nah, maka seharusnya terkait dengan pemanfaatan program itu ya, dia harusnya didalilkan pada pasal 71 ya, ayat 3. Karena di situ kalau pasal 71 mengatakan
larangan itu terkait dengan pemanfaatan program. Nah, yang diajukan di sini itu adalah pelanggaran money politik pasal 73 yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, di mana ya subjek yang harus melakukan itu adalah pasangan calon sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 2. Nah, jadi di situ. Nah, dari seluruh proses persidangan itu Bawaslu atau majelis ya tidak mendapatkan bukti secara nyata, secara konkret ya bahwa peristiwa-peristiwa itu ya berhubungan secara langsung dengan pasangan calon, sehingga peristiwanya seperti terputus gitu ya. Jadi tidak terkoneksi langsung dengan pasangan calon. Nah, jadi itulah menjadi dasar bagi kami ya majelis atau Bawaslu provinsi memutuskan bahwa dari keseluruhan dalil-dalil itu ya kita menyatakan tidak mendapatkan keyakinan, tidak dapat dibuktikan karena semua kondisinya itu seperti itu. Nah, itulah akhirnya kemudian kita memutuskan di dalam rapat pleno yang tertuang dalam amar putusan tadi, terlapor tidak terbukti ya melakukan pelanggaran ya, melakukan perbuatan menjanjikan ya, memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih ya, secara terstruktur, sistematis dan masif. Jadi itu mendalilkan hubungan itu pada PJS ya. Jadi gubernur atau pasangan calon nomor 4 melakukan money politik ya, melalui PJS Bupati Sumbawa ya, Kades, Kadus, RT, dan semua dalil itu terjadi di kecamatan. Begitu anunya. Maka kalau dicermati pertimbangan hukum kita, banyak yang tidak dibuktikan pada proses persidangan. Contoh misalnya bagi-bagi uang. Proses pembagian bagi-bagi uang itu hanya dibuktikan di 2 tempat. Satu itu di Desa Gapit, yang kedua itu di Seboto. Labuan Seboto. Ya, sama Seboto. Itu terbukti, Bapak. Itu yang kita tidak mendapatkan keyakinan tadi. Ya, karena satu, saksi pelapor mengatakan diberikan uang oleh seseorang yang bersama. Saksi fakta yang lain juga mengatakan bahwa dia tidak mengetahui pemberian uang, padahal dia ada di satu tempat. Gitu. Dia ada di satu tempat. Kayak misalnya seperti ini, kalau saya kasih uang ke si ini, mestinya teman-teman tahu siapa yang memberikan uang. Nah, tapi itu putus, nggak ketemu orangnya. Intinya saksinya lemah gitu ya. Ya, maka kemudian kita tidak mendapatkan keyakinan ya, apakah pemberian uang itu ada atau tidak ada. Gitu. Karena kita tidak mendapatkan keyakinan itu. Nah, jadi di situ dia. Tidak ada perbedaan pendapat antar majelis. Ada dissenting opinion. Tidak ada. Semua. Ya. Jadi yang tidak ada ya? Ada nggak? Ada nggak? Bulat. Penolak berarti ya. Ya. Ada nggak upaya ini final sifatnya atau dia masih ada pelapor upaya? masih punya hak hukum untuk mengajukan keberatan ya ke Bawaslu RI selama berapa hari? 3 hari setelah diputuskan. 3 hari sejak hari ini ya. Terus ini Di Pak Ketua, Bawaslu akan kalau itu diajukan maka Bawaslu akan melakukan pemeriksaan. Bawaslu Ya, RI. ya, Bawaslu RI selama 14 hari ya. Jadi itu. Tadi katanya Kan kita pertimbangkan ya. Bahkan makanya kita buat dalil terkait dengan money politik ya, dengan cara ya, membagi-bagikan uang itu didalilkan di 14 kecamatan ya.
kasus money politik itu hanya dibuktikan dengan saksi itu di Desa Gapit, ya, dan Desa Seboto. Sebotok ya. Seboto hanya itu. Di 12 kecamatan itu hanya dalil tok. Tidak Itu diajukan juga saksi. kami periksa, kami nyatakan penilaian terhadap dalil itu. Cara periksanya gimana itu? Kan makanya kami nyatakan ketika tidak ada dalil ini maka dia tidak kuat gitu. Jadi tidak beralasan secara hukum gitu. Tidak ada bukti dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah. Tetapi apapun penilaian para pihak itu silahkan nanti mungkin bisa disampaikan sebagai materi untuk di Soal keterlibatan gubernur itu seperti apa penilaian bawah majelis? tadi sudah kita sampaikan dan itu tertuang ya di dalam amar putusan.